Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan pagi ini Senin 18 Agustus 2025 berjudul Tanya Dulu Tuhan. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud bertanya kepada Allah, "Apakah aku harus maju menghadapi orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab kepadanya, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Pasal 14 menceritakan tentang Daud yang baru saja diteguhkan sebagai raja atas seluruh Israel. Tidak lama setelah itu, orang Filistin, musuh lama bangsa Israel, mendengar berita ini dan langsung mengambil inisiatif menyerang. Dalam situasi genting ini, Daud tidak langsung bertindak berdasarkan pengalamannya sebagai prajurit atau pemimpin perang, melainkan ia bertanya dulu kepada Tuhan. Ini bukan pertama kalinya Daud menghadapi orang Filistin. Dia pernah mengalahkan Goliat, bahkan memiliki pengalaman militer yang luas. Tapi di sini ia tetap mengandalkan petunjuk Tuhan, bukan dirinya sendiri. Daud sudah berpengalaman, tapi ia tahu bahwa pengalaman bukan pengganti tuntunan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan adalah ciri pemimpin yang sejati. Dalam budaya kuno, raja-raja sering bertindak atas dasar kekuatan politik atau strategi militer. Tapi Daud memulai pemerintahannya dengan dasar relasi dan ketaatan kepada Allah. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-10, sebagai orang percaya masa sekarang ini, apa hal penting yang bisa diambil? Yang pertama, jangan langsung bertindak, tanya Tuhan dulu. Berapa banyak dari kita yang langsung mengambil keputusan karena merasa sudah tahu caranya? Dalam hal pekerjaan, pelayanan, relasi atau keuangan, kita kadang mengandalkan logika atau pengalaman masa lalu. Tapi Daud mengingatkan kita, setiap situasi butuh tuntunan Tuhan yang segar. Pertanyaan Daud sangat sederhana. Tuhan, haruskah aku maju? Kadang kita terlalu sibuk bertindak tapi lupa bertanya. Yang kedua, Tuhan menjawab orang yang bertanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan menjawab Daud dengan jelas, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Artinya, Tuhan bukan hanya peduli, tapi aktif membimbing mereka yang sungguh-sungguh mencari wajahnya. Kadang kita ragu, apakah Tuhan akan menjawab? Tapi dari kisah ini kita belajar, doa yang tulus tidak akan diabaikan. Yang ketiga, kemenangan sejati datang dari tuntunan Tuhan, bukan sekadar strategi. Daud menang bukan karena strategi perang, tapi karena ia bertindak sesuai arahan Tuhan. Di ayat-ayat selanjutnya, 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat ke-14, saat orang Filistin menyerang lagi, Tuhan memberi strategi berbeda, tidak sama seperti yang pertama. Ini menekankan pentingnya kebergantungan terus-menerus pada suara Tuhan. Dalam dunia yang penuh tekanan dan keputusan cepat, renungan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada Tuhan. Sebelum melangkah, sebelum mengambil keputusan, sebelum memulai hari, tanya dulu Tuhan. Jangan hanya andalkan pengalaman, andalkan hadirat dan suara Tuhan. Keberhasilan bukan karena kamu tahu caranya, tapi karena kamu ikut Tuhan yang tahu segalanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sepanjang hari ini.